حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Hamdan wa sana'an Allah jalla jalaluhu, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahu wa rabbuna al-qail ar-rahman 'allamal qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nabiyuna al-qail inna minal bayani la sihra wa ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Seiring dengan waktu yang terus bergulir mengintari masa, maka tiada hentinya urat nadi kita setiap terdetak dan hela nafas kita setiap kita bangun dari tidur. Kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluhu, karena tidak sedikit di antara manusia di muka bumi ini yang dia berharap dan bermimpi untuk merasakan indahnya sholat berjamaah di hari Jumat, tapi Allah berkehendak lain. Dia tak merasakan indahnya sujud berjamaah. Dia tidak merasakan indahnya mendengarkan khutbah Jumat. Dia tak merasakan indahnya melangkahkan kaki ke masjid ketika hari Jumat seperti muslimin yang lainnya. Syukur kita kepada Allah karena kita ditumbuhkan oleh Allah sebagai umat yang menumbuhkan mahabbah dan cinta kita kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sebuah pertanyaan dilontarkan kepada seluruh umat muslim di muka bumi ini, akuntum mustaquna bin nabi. Ketika pertanyaan itu dilontarkan kepada kita hari ini, apakah kita ini rindu kepada sang nabi? Maka saya yakin tanpa diucapkan dengan lisan, hati kita akan menjawab, na'am, ana mustaqun bin nabi. Betul, saya rindu kepada nabi. Jangankan kita jemaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja rindu dengan kita. Ketika suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya dia berjalan melewati makam Al-Baqi. Ketika berhenti di makam Al-Baqi, serentak para sahabat dia langsung bertanya, ya Rasulullah, lima taqifu amam hadzal maqam? Kenapa kau berhenti di makam ini? Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan lirih, ana mushtaqun bi ikhwani. Saya rindu dengan sahabat-sahabatku, saya rindu dengan saudara-saudaraku. Saat itu para sahabat lantas langsung menjawab, ya Rasulullah, alasna ashabak, bukankah kami ini sahabat-sahabatmu? Tapi saat itu Rasulullah menjawab, wahai sahabatku, ana mustaqun bi ikhwani alladzina lam yarawna anni. Saya rindu kepada sahabat-sahabatku dan mereka adalah orang-orang yang belum pernah bertemu dengan aku. Dan kita ini jamaah, kita adalah umat dan juga sahabat-sahabat Nabi yang belum pernah bertemu dengan Rasulullah SAW dan kita dirindukan olehnya. Maka di hari Jumat saatnya kita bersolawat, usikum wa iyaya. Di hari Jumat tumbuhkan mahabbah kita kepada Nabi SAW. Kaum muslimin sidang Jumat azakumullah, pernahkah kita merenung sejenak berapa orang yang meninggal di dunia ini, di kota ini,
atau di Jakarta ini selama 1 bulan? Berapa orang yang wafat lebih awal selama 1 tahun ini di tanah ini? Atau bahkan setiap hari di seluruh penjuru bumi, ketetapan Allah itu terus berjalan. Ada yang lahir ke dunia dan sebagian lagi meninggalkannya. Suatu saat nanti pasti kita semua akan mendapat giliran itu. Ini sebuah realita kehidupan yang tak bisa dipungkiri jemaah. Namun sangat disayangkan, banyak orang yang lupa atau bahkan melupakan hal itu. Padahal Nabi SAW banyak sekali membicarakan tentang al-maut, tentang kematian kepada para sahabat. Sementara mereka mungkin tak tahu bahwa kematian itu akan datang kepadanya. Hati kita, seluruh jiwa raga kita pastinya berbeda dengan realitas saat ini. Banyak acara yang kita buat beda. Seperti Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Aksiru dzikra hadzamil ladzat al-maut fa innahu lam yadhkurhu ahadun fi dhiq min al-'aish illa wasa'u 'alaihi wa la dzakarahu fi sa'atin illa dayaqaha 'alaihi." Nabi SAW dalam sabdanya, "Perbanyaklah mengingat pemutus kematian dan juga pemutus kenikmatan." Pemutus kenikmatan itu artinya adalah kematian. Karena kematian itu jika diingat oleh orang yang sedang dalam kesusahan hidup, maka akan bisa meringankan kesusahannya. Dan jika diingat oleh orang yang sedang senang, maka akan bisa membatasi kebahagiaannya itu. Ibadah Allah, mengingat kematian itu dapat menghidupkan hati. Orang yang benar-benar malu terhadap Allah Azza wa Jalla tidak akan melalaikan kematian serta tidak akan meremehkan persiapan menghadapi kematian. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis An Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Istahyu minallah haqqal haya." Qala qulna ya Rasulullah, "Inna nastahi walhamdulillah." Qala laisa dzaka walakin al-istihya minallah haqqal haya. An tahfadh ar-ra's wa maw'i wal badan wa ma huwa wa tadhkar al-maut wal bala wa man arada al-akhirah tarku zinati dunya faman fa'ala dzalik faqad istahya min Allah haqqal haya. Dari Abdullah bin Mas'ud kami artikan jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kamu benar-benar malu kepada Allah." Kami mengatakan, "Wahai Rasulullah, alhamdulillah kami malu kepada Allah." Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab lagi, "Bukan begitu sebagaimana yang kamu sangka, tetapi yang dimaksud benar-benar malu kepada Allah adalah engkau menjaga kepala dan isinya, menjaga perut dan apa yang berhubungan dengannya, dan hendaklah engkau mengingat kematian dan kebinasaan. Barang siapa menghendaki akhirat, dia meninggalkan segala sesuatu perhiasan dunia, dan barang siapa yang telah melakukan ini berarti dia telah benar-benar malu kepada Allah Azza wa Jalla." Aizabillah, kita mencoba mengambil spirit dari orang-orang yang tinggal di satu negara termiskin se-Asia Pasifik. Mereka tak punya gadget, mereka tak punya kehidupan yang layak seperti orang-orang yang tengah kota, tapi mereka punya semangat untuk mengabdi kepada orang-orang sekitarnya. Mereka semangat sekalipun hidupnya hidup dekat dengan kematian, tapi tak pernah lepas dari spirit dia untuk hidup. Orang-orang Solomon itu, mereka hidup jauh dari kota, tapi mereka punya kelebihan yang luar biasa. Apa kelebihannya jemaah? Kelebihan orang Solomon itu, mereka punya spirit. Ketika suatu saat orang Solomon itu detik-detik mau mereka menghadapi kematiannya, dan saat itu mereka melihat satu pohon di Solomon itu, pohon itu sangat tebal, pohon itu sangat rindang dan hampir susah untuk dihancurkannya. Apa yang dilakukan oleh orang Solomon? Padahal mereka tak punya alat untuk menghancurkan pohon itu. Ternyata orang Solomon ini, dia punya semangat menghancurkannya, bukan dengan gergaji, bukan dengan alat sensor digital cutting, tetapi mereka menghancurkan pohon yang setebal ini hanya dengan teriakan. Mereka seluruh warga Solomon datang ke pohon ini dan mereka berteriak di pohon ini, "Dengan izinmu ya Allah, ini pohon akan tumbang dan hancur." Hanya dengan teriakan jemaah, pohon ini hampir tumbang dan hancur.
di hari Jumat yang berkah ini. Tak ada salahnya mulai detik ini ketika selesai khutbah Jumat ini, kita teriakan jiwa raga kita sebelum menghadapi kematian itu. Teriakan yang bisa menghancurkan hormon negatif dalam diri kita, meneriakan zikrullah kita kepada Allah. Justru kita menghindari teriakan-teriakan yang negatif, teriakan di kantor, teriakan di dalam rumah, atau teriakan dalam diri kita. Karena ada seorang psikolog yang mengatakan, ketika seorang ayah atau ibu dia berteriak di depan anaknya, satu kata teriakan seorang ayah, satu kata teriakan seorang ibu, ternyata itu bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Jemaah, hari Jumat adalah hari penuh keberkahan. Kita ambil semua hal yang manfaat untuk diri kita, dan insya Allah kita diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga jemaah hari ini nanti kita semua bertemu di surga, ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kita menjadi ahli surga bersama keluarga kita, amin ya rabbil alamin. Aqulu ma tastami'una wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamda syakirin wa usni alaihi sana'adz zakirin la uhsi sana'a alaihi wa kafa asna ala nafsi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ibadallah ittaqullah azza wa jalla. Ibadallah, kematian merupakan realita yang mungkin dihindari. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ikhwani wa izzati fillah, di akhir khutbah kedua ini, mari kita hadirkan hati kita, mari kita hadirkan dan tengadahkan tangan kita dan kepala kita untuk merindukan rahmat dan maghfirah dari Allah Jalla Jalaluhu. Kunci dalam berdoa adalah ketika kita yakin kalau doa itu akan dikabulkan, ketika kita yakin kalau Allah itu tidak tuli dan tidak buta, maka energi doa itu akan menembus gelombang elektromagnetik ke bawah alam. Saat itu Allah akan menyuruh malaikat rahmat, wahai malaikat rahmat, di hari Jumat ini hamba-hambaku lagi pada berdoa dengan penuh keyakinan, angkat doanya dari bawah alam menuju ke arsy. Harapannya doa-doa kita di hari Jumat ini mudah-mudahan Allah mengangkat doa kita dari bawah alam menuju ke arsy. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma yasarna, antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma tawil amaruna wa amar walidina wa amar azwajina wa auladina wa hasin a'malana li ilahi kalimatika ya Allah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma aminna fi awtanina khususan li baldatina Indonesia ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sawu istaqimu wa ta'dilu. Sawu
صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم صحي أجسادنا وطول أعمارنا وحسن أعمالنا لإله كلمتك يا الله. نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة بوسيلة هذا اليوم يوم الجمعة فيها بركة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.